Nah, gue mau umumin lagi, ini tentang yang tugas nomor 5 dan nomor 6 ya di sini, hari kedua. Nah, jadi ada dari eventnya Chan Chan Wenji ini, eh, tugas nomor 5 dan 6 itu dia ada typo ya, dalam arti kalian bukannya membuat si bintang 5 lagi, tapi nomor 5 dan 6 buat jadi bintang 6 gitu ya, jadi bintang 6. Tugas yang kelima ini butuh satu jenderal bintang 6. Tugas nomor 2 ini butuh 2 jenderal bintang 6. Oke. Situ. Nah, gue mau ngebahas lagi tentang way ya. Jadi, kalau kalian mau bermain full way, ya ini bagus banget. Support ini bagus banget. Cai Wenji ya. Dan dia bisa revive. Ya, di sini dia bisa revive, terus udah gitu dia meningkatkan lagi nih si giga burn-nya. Parah banget. Ini giga burn dan giga burn itu diiniin lagi, ditingkatin lagi sama dia. Parah sih. Terus di dalam si lawan kita, kalau misalkan kena dalam status burn-nya itu sama Cai Wenji itu dihapus buff ya kalau lawan kita itu punya buff. Misalkan dia tetap pakai tambahan buff attack atau buff speed, ya kan, dikena nih sama Cai Wenji nih, ya kan, masuk burn-nya, wah udah itu berkurang buffnya satu. Dan itu buff yang berkurang mungkin random ya, gue juga nggak tahu persis karena di sini nggak ada penjelasannya. Oke. Terus selain itu udah pasti seperti yang sebelum-belumnya ya, banyak banget sebelum Cai Wenji ini muncul pasti gue cuman bilang satu Zhang Diao, terus si Madun, banyak yang bilang Madun, Xiahudun padahal namanya ya Xiahudun bukan Madun. Terus Dian Wei sama Gojia. Ya, jadi ini kelima ini wajib nih kalau kalian mau main full way. Yang lainnya bagus nggak? Jelek ya bang? Nggak jelek dan nggak bagus juga. Menurut gue itu mereka yang lainnya tuh biasa-biasa aja, nggak ada kelebihan-kelebihan yang signifikan banget gitu. Sementara dibandingkan dengan ini, jadi kalian tuh mainnya tuh ini gila banget nih. Burn satu, ini burn, ini ada nyolong attack dan ngasih burn, nyolong attack dan ngasih burn. Terus Madun ini burnnya sih gila-gilaan sih. Burst damage-nya tuh sakit banget sih dari burn-nya, parah. Nah, terus ditambah tanknya Dianwei ini ngasih burn lagi. Ya, terus sampai yang terakhir pasifnya aja bisa jadi giga burn tuh. Parah kan? Parah banget deh. Nah, ditambah pakai Gojia kalau misalkan jenderal kita ada pakai critical, dapat serangannya critical, itu 16% dari damage-nya itu menjadi heal untuk ke semua HP. Ke semua jenderal ya, HP-nya itu bertambah, itu ada heal. Gitu. Nah, itu sih udah sih cukup sih gue bilang. Nah, kalau misalkan mau lagi mage ya, aduh, gua jujur gua kurang serak banget dengan mage sih, gitu. Ya, mungkin gua karena dendam kali dengan Pantong ya. Jadi gua, sebel banget gua kok mage ya. Gua nggak tahu kenapa, tapi bukan berarti jelek ya. Karena tiap orang kan suka seninya masing-masing ya. Ini kan game strategi juga. Nah, jadi kalian boleh berkreasi gitu loh. Cuman kalau di sini ditanya menurut versi EXO, ya gue akan jawab. Oke, menurut EXO seperti itu. Kalau misalkan EXO disuruh bermain full way, apa yang mau EXO buat? Udah pasti Cai Wenji, Zhang Liao, Madun, Gojia, Dian Wei, ya. Nah, nantinya pasti akan ada lagi. Mungkin Nacha atau Necha atau apa, ya kan? Mbak namanya apa? Necha, Nacha. Ya.
itu akan masuk dan akan gue gantikan ke Zhang Liao. Itu nanti ya, karena Nacha belum muncul juga di sini. Gitu ya, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu untuk speednya gue akan bilang Gojia udah pasti main full speed ya. Kalau buat gue pasti dia main full speed gitu. Terus biar dia bisa ngasih ininya, shieldnya, biar bisa ngasih shieldnya ke timnya ya, ke semuanya jenderal kita. Nah terus Zhang Liao udah pasti mainnya speed ya. Zhang Liao udah pasti main speed dan main attack combo, itu udah pasti ya. Terus kalau untuk si Madun, kalau buat gua nggak mau main speed sih ya, tapi gue gedein bener-bener di attack-nya kalau gue bikin ya. Jadi speednya dia ya secukupnya aja, secukupnya dari teknologi, secukupnya dari relics gitu kan. Di sini kan ada penambahan status ya, kok tuh ada penambahan status, jadi secukupnya aja. Gue nggak bakal kasih dia ugly ya, ugly nggak akan gue kasih ke dia. Tapi kalau ke Zilong udah pasti, Zhang Liao itu udah pasti, Gojia udah pasti ya. Ini pun sama, Cai Wenji juga sama. Gua nggak main speed di sini. Tapi kalau mau main speed boleh ya, dalam arti ya boleh juga lah, terserah ya. Kalau Cai Wenji gua nggak wajibin ya. Ini varian ini susah, tergantung posisi lawannya kita juga ya sebenarnya ya. Kalau buat gua dia ya paling nggak usah kencang-kencang. Kalau gua ya mau kasih speed boleh, cuman kalau buat gua nggak kencang-kencang. Mungkin yang lainnya kasih sampai level 3 ugly ya kan. Mungkin Cai Wenji gue cuman kasih ya level 1 doang ya, ugly-nya. Oke. Tapi gue bakal bikin dia bisa sampai benar-benar bertahan hidup. Jadi gue pakai revive kalau buat dia Cai Wenji ya. Jadi nah kenapa gue bilang gue nggak pakai speed, jadi biar, tapi gue kasihin dia revive ya. Revive di sini ada dua, salah di sini yang ini aja, revive. Nah oke, revival sama revive ini saat mati bisa kemungkinan hidup lagi, ya. Yang satu kemungkinan hidupnya itu 16%, tapi nambah HP-nya itu 50% ya. Yang satu lagi bisa nge-revive-nya kemungkinannya 60%, tapi dengan HP yang sedikit. Oke. Jadi kalau buat gua dia nggak usah dia nggak usah kencang-kencang ya. Tapi 2 revive tadi gua masukin di sini. Tujuannya apa? Kalau teman-temannya mati jebret ya kan, dia masih ada turn ya kan, dia masih ada turn dan ada kemungkinan untuk ngidupin. Dan kalau dia mati dia ada kemungkinan chance tadi kan, revive tadi kan, bisa dia hidup lagi. Begitu dia udah hidup dia bisa jalan untuk ngidupin temennya gitu loh ya. Ketika dia hidup dia bisa menggunakan skill 3-nya untuk revive-nya ke temennya. Oke, itu paham ya. Nah lalu untuk tanknya Dian Wei ini, kalau buat gue juga sama, gue nggak main speed buat dia ya. Kalau buat Dian Wei ini jujur kata damage burn-nya kan sakit banget loh asli ya. Jadi kenapa gue bilang dia nggak main, bang, kan biar masuk burn-nya, biar kena burn-nya duluan. Oke, kena burn-nya duluan. Kalian pikir nggak kalau misalkan lawan kalian punya pakai, nggak usah Zhuge Liang ya, nggak usah, yang ini aja, Da Qiao atau Xiao Qiao, kalau dia jalan duluan baru Da Qiao-nya lawan masuk, dia kan akan ke dispel, paham ya. Jadi maksud gua kenapa dia biarin dia di belakang. Nah ya udah biarin aja dia taruh di belakang, jalannya juga belakangan,
udah biar nanti burnnya dia yang masuk lagi. Seumpama ya kan madunnya ini mukul ada kena burn ya kan, terus lawan kalian udah duluan nih pakai Dachau-nya ternyata jalan duluan, ke dispel kan burnnya kan, nah masuk lagi dari Dianwei, jadi burnnya itu akan berkelanjutan gitu loh, paham ya? Dispel itu ngilangin the buff ya kan, ngilangin the buff ya, ngilangin status jelek gitu. Ini jadi ini akan lebih dalam lagi ya, makanya jadi bener-bener kalian harus lihat lawannya kalian juga. Kita nggak bisa ngomong oh ini wajib speed, ini oh ini nggak perlu pakai speed, kita nggak bisa ngomong kayak gitu karena lawan kalian itu siapa ya, itu oke, lawan kalian itu siapa dan formasinya lawan kalian itu bagaimana. Oke, nah dan ini kan statusnya kan bisa dihilangkan kan, burn ini bisa dihilangkan dengan cara pakai dispel tadi gitu. Tujuannya dia terakhir kenapa, jadi udah ronde 1 udah habis dan udah jalan terakhir terus masuk burnnya, otomatis masuk ke ronde kedua kan, masuk. Jadi perubahan ronde ke 1 ke 2 itu mau yang ada kena kutukan mau ada kena burns itu damage-nya langsung masuk gitu ya, karena hitungan kena burn-nya itu setelah pergantian ronde. Nah, baru terakhirnya itu baru akan dihitung kenanya. Oke, paham ya? Kecuali 5 jenderal kalian, 5-5-nya full speed. Dan 5-5-nya ini jalan semua baru lawan kalian baru jalan. Nah, itu lain cerita. Ya. Kelima jenderal kalian jalan duluan baru salah satu jenderal lawan kalian baru jalan. Nah, itu lain cerita. Lain cerita ya, nggak bisa kita bahas begitu. Oke, karena untuk seperti itu juga udah susah karena kita nggak tahu relicsnya mereka gimana, teknologinya mereka gimana ya kan, terus harta apakah yang dia pakai, soul naga apakah yang mereka pakai, itu beda-beda ya. Ini kayak Zero ini kita lihat tuh teknologinya dia udah level 49, relicsnya dia level 4 ya, dan grade-nya 46. Oke. Nah, untuk God-nya Zero ini teknologi warrior udah sama, terus God-nya level relics-nya level 4, grade-nya 40. Nah, dia tinggi. Kalau gua kan masih di bawah. Teknologi gua baru 45. 45 aja belum selesai. Relics gua kalau yang evil gua tinggi ya, karena gua memang fokusnya ke sini. Gua udah level 5 ya. Terus di sini gue udah level relics gue udah grade-nya yang ini 63. Tuh. Kita bisa lihat sini kan. Tuh ya. Oke, teknologi gue 44 malah ya. 45-nya belum selesai. Tuh grade gue udah 63, level gue 5. Oke. Jadi otomatis beda lagi speednya gitu. Oke, jadi untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu ya. Oke, untuk yang W ini udah pasti kalau Dian W udah pasti combo attack. Ya, combo attack wajib pakai. Zhang Liao juga combo attack wajib pakai. Madun juga combo attack wajib pakai. Untuk Gojia magic combo. Untuk di sini yang tadi 2 revive tadi ya. 2 jenis revive yang berbeda itu. Ya, itu pasangin aja dia ke sini. Terus kalau untuk gua di sini gua nggak pakai speed untuk Dianwei, tapi gua bakal kasihin pemotongan speed. Speed berkurang 10 tapi akan menjadikan HP. Ya, itu yang bakal gua pakai. Ada yang mana ya? Gua lupa namanya. Pengurangan
Ini kalau nggak salah. Nah, speed berkurang 10%, tapi dia akan menggantikan HP sebesar 15%. Ini yang bakal gue pakai ke Dianwei. Ya, untuk yang tipe W Dianwei. Itu, ini yang bakal gue kasih. Oke. Lalu gue akan pakaiin dia guard. Udah pasti guard untuk perisai. Ya, karena dia udah pemotongan speed menjadi HP, gue pakein guard lagi di sini. Ya, wajib tuh. Terus gue pakein lagi anti crit. Nah, jadi kurang lebih itu aja udah cukup. Udah cukup sampai di situ ya. Terus untuk Zhang Liao gue pakein attack combo. Terus gue udah pasti ugly, wajib. Attack combo, ugly, terus sama fatal ya. Fatal apa Jet Hero ya yang nambahin physic attack-nya bertambah, physical damage-nya bertambah. Nah, itu yang bakal gue pakein di situ. Oke. Terus kalau misalkan ada counter attack itu juga boleh ya. Tapi kalau untuk di sini kayak kurang cocok ya. Ya, kalau untuk dia mungkin gue lebih ke Slayer. Ya. Oke. Nah, kalau untuk Madun yang pasti gue nggak pakai ugly. Nah, ugly ini akan gue ganti ke yang tadi counter damage. Counter damage dia akan masuk, gue akan masukin ke sini. Terus udah gitu gue akan kasihin dia juga attack combo udah pasti. Attack combo, counter damage, terus sama yang blood apa ya? Jadi kalau dia ngasih damage itu berapa persen dari damage dia, jadi heal ke HP-nya dia. Nah, itu akan gue pakein juga ke sini. Oke. Terus Slayer boleh, Slayer akan gue pakein sama yang nambahin damage, crit damage ya. Nambahin crit damage yang kalau Slayer kan drop red, critical red. Nah, kalau yang satu lagi gue lupa namanya, itu damage ya yang digedein, critical damage yang digedein ya. Oke. Nah, itu yang bakal gue pakein. Kalau untuk Gojia udah pasti ugly, udah pasti magic combo, itu gue pakein. Terus kalau misalnya mau dipakein revive juga boleh ya, biar alot juga, biar ngeselin. Terus udah gitu counter damage wajib, anti crit wajib, anti crit wajib. Terus ya mau yang anti damage terhadap fisik boleh, mau anti damage terhadap magis juga boleh. Itu kalian boleh pilih deh. Ya cuman kalau itu gue nggak terlalu ini banget ya. Gue yang penting anti critnya aja gitu. Oke, itu yang gue pakein. Itu terus Cawenji ya gue nggak pakein juga ugly-nya. Ya mau pakein boleh, paling kalau versi gue cuman sampai ugly bintang 1 aja cukup. Terus udah gitu gue kasih tadi 2 macam jenis revive yang berbeda tadi ya buat Cawenji-nya. Terus gue pakai counter damage ya, anti damage itu anti crit itu udah pasti anti crit. Terus sama tadi counter damage tadi. Nah, itu ya udah paling itu doang sih yang gue pakein. Oke. Jadi kurang lebih begitu aja pembahasannya untuk gue ya. Oke, bye bye.